Kemudian ini untuk pengumpulan data primer, biasanya bisa dikumpulkan melalui eksperimen pada penelitian eksperimental. Namun jika kita melakukan penelitian deskriptif, maka survei yang diperlukan untuk mengumpulkan data primer. Jadi kan kalian nantinya akan belajar rancangan penelitian dan jenis penelitian di metode penelitian. Itu masih di semester 6. Namun ini ada sedikit nyerimpet di statistik dan probabilitas ini. Jadi kalau nantinya kalian melakukan eksperimen, penelitian eksperimen ini akan berkaitan dengan laboratorium. Kalau deskriptif ini biasanya nalarnya kita akan mengambil suatu data, mendeskripsikan suatu data yang datanya itu belum dideskripsikan gitu. Jadi data tersebut akan dideskripsikan menggunakan cara biasanya menggunakan statistik yang berupa diagram batang, kemudian diagram chart pie dan seterusnya gitu. Jadi misalkan ada contoh kecelakaan lalu lintas di suatu tempat gitu. Nah, kita mau meneliti terkait kecelakaan lalu lintas tersebut. Kecelakaan lalu lintas kan bisa dilihat dari banyak segi ya. Jadi dimulai dari siapa sih orangnya yang terlibat, jadi dari jenis kelaminnya. Kemudian jenis tabrakannya bagaimana sih? Jenis tabrakan samping, depan, belakang, kayak gitu. Terus kemudian kerugian materialnya habisnya berapa? Nah, ini juga bisa dilihat. Nah, kemudian biasanya normalnya kalau untuk pihak kepolisian sendiri akan mencatat di buku catatan. Jadi jarang yang membukukan, menulisnya di by website. Jadi secara manual seringnya. Makanya untuk sekarang seringnya kan ada tilang elektronik ya. Jadi mulai sekarang dimulai say goodbye dengan catatan-catatan seperti itu. Jadi mulai belajar menggunakan berbasis dengan web dan berbasis dengan komputer, by komputer kayak gitu. Nah, tujuannya apa? Pencatatan itu bisa langsung tercover gitu. Jadi tidak perlu membuka-buka catatan kemudian kita deskripsikan kayak gitu. Kita kelompokkan lagi gitu. Nah, tujuannya seperti itu untuk data primer. Jadi nanti dari pengelompokan tersebut, dari catatan tersebut kita kelompokkan, kita nanti akan melihat dari tahun sekian sampai tahun sekian yang mengalami kecelakaan lalu lintas dari segi jenis kelamin misalkan, itu yang banyak siapa presentasenya kayak gitu. Itu bisa menggunakan yang deskriptif ini. Jadi mendeskripsikan suatu data. Jadi dibuat diagram-diagram tersebut. Itu untuk pengumpulan data primer. Nah, ini untuk survei. Kalau untuk survei yang eksperimen ini mengacu pada investigasi di mana faktor atau variabel yang diuji, terisolasi serta dimodifikasi agar efeknya dapat diukur. Ini untuk eksperimen. Jadi mix and match komposisi, mix and match variabel nantinya yang akan kita laksanakan di laboratorium. Kemudian kalau untuk survei sendiri ini kita akan melihat fenomena yang diteliti langsung ke ke tempat penelitiannya. Kita akan menggunakan pengamatan di sana. Misalkan kita akan mengkaji kondisi angkutan umum dengan trayek misalkan ADL ya, Arjosari, Dinoyo, Landung Sari. Jadi kita akan langsung survei ke tempat, ke terminalnya. Kita akan melihat kenapa sih kok para penumpang ini jarang menggunakan transportasi umum, kok lebih sering menggunakan transportasi misalkan sepeda motor atau mobil seperti itu. Kenapa minatnya berkurang? Nah, dari situ nantinya, nanti kalau misalkan terputus silakan join lagi ya. Nah, kenapa sih kok
peminatannya kurang. Nah, dari situ nantinya untuk peneliti bisa langsung datang melihat kondisi si angkutan umum misalkan, melihat kondisinya, terus kemudian melihat cara ngetemnya dan seterusnya. Dia akan mengikuti kegiatan si angkutan umum ini biasanya selama beberapa hari itu untuk gambaran terkait survei yang eksperimen. Kemudian untuk pengumpulan data primer ada beberapa metodenya, diawali dari observasi, wawancara, dan kuesioner. Nah, ini untuk observasi. Kalau observasi kan kita harus melihat alat-alatnya kayak gitu. Kalau untuk observasi, jadi melihat secara langsung. Ini untuk jenis metode observasinya, kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau untuk wawancara, ini metode wawancara itu face to face kasarannya sama objeknya kayak gitu. Ke objeknya face to face. Nanti bisa ini ya dibaca sendiri. Kemudian untuk pengumpulan data melalui kuesioner, ini biasanya juga face to face. Kalau kuesioner, kita akan bertanya langsung kepada subjek dengan membawa list pertanyaan. Kayak gitu. Kalau wawancara juga membawa list pertanyaan, namun pertanyaannya itu tidak berupa pertanyaan pilihan. Kalau kuesioner nanti berupa pilihan. Gitu. Kalau wawancara jadi nantinya akan berupa essay, jawabannya. Tapi kalau kuesioner, misalkan bagaimana pendapat Anda terkait metode terkait angkutan umum yang ada sekarang, misalkan A cukup senang, kemudian bagus, cukup bagus, tidak bagus dan seterusnya. Biasanya ada pilihannya, multiple choice-nya ada sekitar 4 gitu. Nah, kayak gitu ya, itu kalau untuk kuesioner. Kalau wawancara nanti hasilnya akan berupa isi, jawaban berupa paragraf seperti itu, berupa cerita. Nah, ini untuk kuesioner. Kemudian ini untuk pengumpulan data sekunder. Jadi ketika peneliti menggunakan data sekunder, maka dia harus melihat ke dalam berbagai sumber di mana ia akan bisa mendapatkan data tersebut gitu. Jadi harus banyak sumber ya yang dilihat sebagai data sekunder ini agar variabel yang kita gunakan itu bisa terjawab nantinya. Jadi kalau kita membuat satu variabel itu satu gagasan penting gitu ya, yang akan satu topik yang kita angkat dalam penelitian kita. Nah, variabel nantinya diturunkan menjadi rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut wajib diukur. Nah, diukurnya menggunakan metode pengumpulan data ini kayak gitu. Jadi wajib nantinya suatu variabel itu punya rumusan masalah dan nantinya dapat diukur kayak gitu. Agar kita bisa tahu penggunaannya pakai data primer atau data sekunder. Ini metode studi kasus. Ya. Kalau studi kasus ini sama ya dengan metode sebelumnya, tapi langsung saya tembak saja bahwasanya kalau untuk ranah penelitian di sipil sendiri nggak sampai ke studi kasus, biasanya pilihannya lebih ke datanya itu data deskriptif kayak gitu. Primer sekunder ada, tapi untuk jenis penelitiannya biasanya pakai yang deskriptif. Jadi nggak sampai ke studi kasus. Studi kasus itu biasanya ranahnya ke ke sejarah gitu ya. Jadi secara historis kayak gitu. Jadi untuk kita kayaknya nggak sampai di studi kasus ini. Saya belum pernah menemukannya gitu. Ya, ini untuk metode studi kasus. Nanti bisa dibaca-baca sama teman-teman. Ini saya agak percepat soalnya kan
sudah saya share juga. Kemudian ini hanya sekedar mengevaluasi. Oke, ini untuk metode penelitian. Nanti untuk metode pengumpulan data. Nah, nanti silakan teman-teman bisa baca. Ini yang lain ada kan? Kok hanya Devrit, Franciscus, Marcelinus saja? Yang lain ada enggak ini anaknya? Halo. Hadir, Bu. Kenapa dimatikan videonya? Kan enggak apa-apa, dinyalakan. Agar saya bisa tahu, saya ini ngomong sama orang, apa cuma ngomong sama layar. Ya. Kayaknya ditinggal tidur deh, bener nggak sih? Oke, silakan jika ada pertanyaan untuk teman-teman, silakan tanyakan. Mungkin kalau pas awal-awal gini, statistik itu sedikit awam ya. Jadi saya sarankan nantinya kalau kalian mengambil metode penelitian, daripada buang-buang tenaga, buang-buang energi, jangan mengambil metode penelitian di semester 4. Usahakan ngambilnya di semester 6, paling nggak gitu. Kenapa? Karena namanya penelitian, kalian harus kenal sipil sendiri. Jadi sipil itu terdiri dari banyak rumpun rumpun ilmu. Jadi gitu ya, ada keairan, ada jalan, ada ada struktur, ada tanah, geotekniknya. Jadi ada banyak. Jadi kalian harus kenal itu dulu, kemudian kalian ngambil metode penelitian, nanti baru kalian membuat proposal yang tidak lama dengan pengambilan skripsi. Jadinya output dari metode penelitian sendiri tidak buang-buang waktu gitu. Kan semester 6 ngambil metode penelitian, proposal sudah ready, di semester 7 kalian bisa mengajukan skripsi. Gitu. Itu kalau strategi dari saya, saran dari saya. Namun beberapa ada sih yang ngambil di semester 4. Ya nggak apa-apa. Karena penelitian itu terbatas oleh waktu ya, dan juga harus menghindari yang namanya plagiasi, kesamaan dengan orang. Jadi harus novelty, harus kekinian, harus terbaru. Itu untuk penelitian. Saran saya sih mending mendekati semester 7 yang notabene ada mata kuliah skripsi itu bisa mengambil. Jadi bisa langsung digunakan. Oke, untuk teman-teman ada yang ditanyakan terkait ini? Metode pengumpulan data serta populasi dan sampel di minggu lalu. Silakan. Tidak ada, Bu. Tidak ada? Tidak ada ini gara-gara apa? Kan harusnya pertanyaannya muncul banyak ya. Ini menarik kalau menurut saya, sebab saya rasa asing buat kalian. Bahkan minggu lalu kan sudah ngerjakan tugasnya. Tidak ada kendala sama sekali. Kalau kuliah itu biasanya memang rokokan ya, boleh ya? Apa, Bu? Iya. Kalau kuliah memang benar boleh rokokan kayak gitu. Gimana Agustinus Manek? Kok diem aja? Jadi kalau ada kuliah live Zoom, usahakan pagi itu mandi biar fresh, ya. Oke, ya udah kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.